Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, di dalam dunia ini kita selalu menghadapi hiruk pikuk daripada problem-problem, ujian-ujian, coba-cobaan yang Allah berikan kepada kita, baik yang terkecil sampai yang terbesar, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Apapun latar belakang kita, pasti kita ini memiliki problem. Dan kita di saat seperti itu, ketika datang ujian, cobaan, masalah, problem, kita berharap ingin mendapatkan pertolongan agar masalah kita segera beres, urusan kita segera kelar, ya, segera hambatan segera hilang. Nah, itu kan yang kita harapkan. Nah, dalam video ini itu bisa kita lakukan dan bisa kita raih apa yang kita harapkan, bisa. Dan gak bisa seseorang menolong kita kecuali atas izin Allah. Berarti semua kejadian yang berkaitan dengan permasalahan kita, solusinya hanyalah ada di Allah. Nah, berarti bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan disampaikan para lisan-lisan ulama, para wali, bahwasanya kita diperintahkan dan dianjurkan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW dalam setiap keadaan. Jadi bersolawat kepada Rasulullah SAW ini jangan cuma ketika kita punya masalah. Sama seperti kita minta kepada Allah, jangan di saat kita sedang butuh. Jadi di saat kita tidak butuh pun tetap kita wajib minta kepada Allah, kita wajib berdoa, kita wajib berharap kepada Allah, karena ibadah itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita munajat kepada Allah, itu merupakan ibadah dan ada pahalanya. Nah, di saat kita seperti itu, dianjurkan oleh Rasulullah SAW memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat pun selalu mempraktekannya. Bahkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab, dia sahabat Rasulullah, ketika meminta wejangan nasihat kepada Rasulullah, di antara munajat, wirid-wirid yang lain, dan di antara sholawat, mana yang harus lebih banyak? Rasulullah menjawab pertanyaan daripada Ubay bin Ka'ab itu, menganjurkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk memperbanyak bersolawat. Bahkan seluruh, kalau bisa mah seluruh waktunya itu untuk munajat, ya, untuk segala berzikir diganti dengan sholawat. Karena sholawat itu adalah bagian zikir, sholawat itu adalah bagian daripada istighfar, sholawat itu bagian munajat. Nah, ketika seperti itu, maka Rasulullah bilang kepada Ubay bin Ka'ab bahwa ketika engkau menghabiskan waktumu untuk bersolawat kepadaku, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan akan mengabulkan seluruh permintaanmu dan membereskan segala masalahmu. Jadi dalam hadis ini, ya, kita mengambil pelajaran bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jangan hitung-hitungan, 1 solawat 10 rahmat, 10 solawat berarti 100 rahmat. Solawat 100 Allah akan mengabulkan 30 hajat kita di dunia, 70 untuk di akhirat. 1000, siapa yang bersalawat 1000, kata Nabi, dia tidak akan mati kecuali dia melihat surga. Tetapi di saat itu kita jangan terpatok dengan itu aja, tapi karena kita butuh dengan Rasulullah, kita butuh dengan pertolongan Allah, kita butuh syafaat Rasulullah, maka perbanyak. Jadi di setiap keadaan, mau kita lagi sempit, mau kita lagi luang, mau kita lagi ada masalah, mau lagi nggak ada masalah, mau ada hajat, nggak ada hajat, jadi salawat ini jadikan sebagai rutinitas kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadikan kebutuhan seperti kita makan. Ya, seperti kita makan udah benar-benar jadi kebutuhan. Kan kita bahasanya walaupun kita makan ada jedanya, tapi kan tetap bahan pokok mah selalu ada. Hidangan di meja makan tuh selalu ada. Masakan yang sudah matang itu selalu ada. Kenapa bisa begitu? Karena di saat kita makan lapar, ya tinggal makan. Bahkan nggak cuma makanan yang sudah dipasak, mungkin bahan-bahan pokok, ya seperti di kulkas ini kan udah disiapin juga. Nah, begitupun kita dengan sholawat. Jadi
ketika kita tidak ada kebutuhan seolah lagi lancar-lancar lah, nggak ada masalah, nggak ada problem, maka tetap kita bersolawat. Karena kalau seandainya kita bersolawat, ya, ketika ada masalah doang, kita bersolawat ketika ada urusan, ada masalah baru wirid gitu, minta pertolongan Allah dengan wasilah Rasulullah, nanti Allah marah. Jadi kalau bahasa datang cuma ada butuhnya doang. Tapi salawat ini kita jadikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW dan jadikan sebagai rangkaian ibadah untuk kita ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kehidupan kita ini kan gak cuma di dunia, ada kehidupan setelah kematian kita, yaitu di alam barzah, kemudian padang mahsyar, hari kebangkitan segala macam yang endingnya ya lewat jembatan Shiratal Mustaqim ini ke neraka atau ke surga kita. Nah, kita kan pasti pengen semuanya mau ke surga. Maka wajib dengan sholawat gitu. Jadi setelah hal-hal yang lain yang harus kita lakukan itu yaitu perbanyak bersholawat. Ini kan gampang. Jadi dengan sela-sela kesibukan kita kan kita kerja apa kan pakai gerak tubuh. Ya, sedangkan kan sholawat mah pakai mulut, pakai hati segala macam. Jadi pikiran kita, hati kita jangan terlepas daripada Rasulullah SAW kalau Allah pengen selalu ngebantu kita. Jadi kalau Allah pengen selalu ada dekat dengan kita dan Allah pengen selalu ada buat kita, maka syarat mutlak itu jangan tinggalkan dari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jangan disepelein. Kan ada orang wiridan inilah, kemudian karena pengen dia dapat sesuatu hajat, nah itu nggak keren. Atau bahasa datang ke sosok yang orang pintar, misalkan pengen dapat gini kasih amalan gini itu, ya itu keren tapi kurang keren. Ya datang ke kiai begini minta begini, itu keren tapi nggak keren. Yang keren itu kita sendiri yang berusaha menanam. Kalau bahasa kita punya tanaman ketika panen enak, mau kita makan enak, kita bagi-bagi ke orang juga enak, mau dijual enak, kan begitu bahasanya. Jadi salawat yang kita dawam itu adalah seperti kita menanam pohonan yang akan buahnya bakal banyak, panennya pun hasilnya banyak. Gitu. Jadi jangan ditinggalkan, ini motivasi buat diri saya pribadi dalam video ini dan kepada saudara sekalian. Yakin saya mah kita semua punya masalah, tapi kadang kita suka bingung. Bagaimana nih masalah? Kita udah berdoa begini tapi hati ini masih galau saja. Nah ini karena kita kurang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi banyakin solawat. Jadi walaupun Allah belum ngasih kita, jadi hawa ini anteng aja. Karena di sini ada Rasulullah, ada kekuatan Rasulullah di sini. Hati dibikin anteng. Wah ini mah ujian, santai aja. Toh nggak cuma gue yang dikasih masalah, orang lain juga semua banyak dikasih masalah. Hari ini gue belum dikasih, besok gue dikasihnya. Tenang aja, santai. Jadi hati ini nggak stres, hati ini nggak galau. Akhirnya pikiran kita terfokus husnuzon kepada Allah. Jadi menjalani dunia ini ya hebat, asik aja, santai saja, enak saja. Jadi nggak ruwet gitu. Jadi banyak orang-orang yang ruwet ya ketika mereka lihat tercukupi dan ketika dikasih masalah sungguh kayak apa tahu gitu, bakalnya banyak yang frustasi sampai bunuh diri karena hatinya kosong daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau hati kita nggak mau kosong, baca sholawat. Pikiran kita mau tenang, baca sholawat. Masalah kita banyak sholawat. Banyakin sholawat. Nanti Allah yang bakal ngurusin masalah kita. Itu udah janji Rasul. Rasul tuh gak mungkin bohong. Dan Allah gak mungkin bohong. Kitanya dong yang kurang yakin. Kitanya yang males. Kitanya yang terlalu perhitungan sama Allah. Kita yang terlalu perhitungan sama Allah. Kita rela melakukan sesuatu tapi gak rela melakukan satu yang ini. Kita bisa berkorban untuk sesuatu hal yang bersifat waktu, tenaga, pikir, tapi untuk yang ini kita nggak mau berkorban. Hitung-hitungan, 1.000 banyak banget begini-begini. Padahal mah kalau dijalanin mah enak aja. Coba kalau kita ngomong begadang berapa ribu kata, berapa juta kata itu yang kita keluarkan itu. Waktu kita berjam-jam. Padahal mah untuk bersolawat udah banyak banget tuh waktu. Jadi kita kudu lebih bijaksana, kudu lebih pinter. Jadi kalau pengen ditolong oleh Allah dalam setiap keadaan dan Allah ingin selalu menolong kita, banyakin sholawat. Karena sholawat ini merupakan bentuk istighfar kita kepada Allah, bentuk doa kita kepada diri kita dan kepada orang tua kita dan orang lain, dan bentuk
kita mengikuti daripada perintah Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah dan mengikuti kebiasaan para malaikat yang selalu bersalawat kepada Rasulullah dan mengikuti anjuran Rasulullah apa? Yaitu bersalawat kepada Rasulullah, dan Allah sangat senang dengan ibadah yang satu ini. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi biasain megang tasbih, pakai digital juga boleh. Tapi yang lebih bagus ketika sholat pakai yang tasbih kayu. Tuh, digital di luar boleh. Atau ketika nggak pakai digital ya kita baca surat aja mulu. Ketika depan orangnya kita pakai hati segala macam. Ya itu kita tahu lah kondisi seperti apa, bisa kita yang aturnya. Yang penting jangan pernah tinggalkan daripada bersalawat kepada Rasulullah kalau kita mau ditolong. Tapi kalau kita nggak bersalawat, jangan pernah nyalain Allah kalau Allah nggak nolong kita. Jangan pernah nyalain Allah, jangan pernah nyalakan orang lain, jangan pernah nyalain Rasulullah. Kalau seandainya masalah kita nggak beres-beres. Kenapa? Ya karena kita jauh dari Allah, jauh daripada Rasulullah SAW. Ya, kita nggak ngikutin perintah Allah dan nggak mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para wali. Jadi buat saya pribadi ini nasihat. Dan kepada saudara sekalian, ayo banyakin salawat kalau Allah pengen selalu bersama kita dan ingin menolong daripada permasalahan kita yang ada. Yakin, pasti dengan kehebatan salawat, dengan kebarokan salawat, dengan barokah daripada Rasulullah SAW dan para wali, maka dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan takdir kita, maka masalah kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika saat itu terjadi, maka kita hanya kagum bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah. Dengan barokah kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semangat terus bersalawat, jangan pusing, husnudzon kepada Allah, badai pasti berlalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.